adik-adik semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara Republik Indonesia, NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya dan berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Festival Bau Nyale di Lombok. Festival Bau Nyale di Lombok merupakan festival budaya tahunan yang rutin digelar di antara bulan Februari dan Maret. Festival ini diadakan di kawasan Mandalika, tepatnya di Pantai Segar, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Biasanya, festival ini digelar pada hari ke-20 bulan ke-10 berdasarkan penanggalan tradisional suku Sasak, Lombok. Kata bau nyale berasal dari suku Sasak. Kata bau berarti menangkap, sedangkan nyale adalah binatang laut sejenis cacing yang hidup di lubang-lubang batu karang. Jadi, festival bau nyale adalah tradisi menangkap nyale atau cacing adik-adik yang dilakukan oleh penduduk Lombok. Tradisi bau nyale dikaitkan dengan cerita Putri Mandalika yang banyak disukai oleh pangeran. Oleh karena itu, Putri Mandalika tidak bisa menentukan pilihan, ia memutuskan untuk menceburkan diri ke laut. Putri Mandalika rela mengorbankan nyawanya agar tidak ada pertumpahan darah antar pangeran yang menginginkannya. Nyale yang muncul di Laut Selatan Lombok Tengah ini dipercaya sebagai jelmaan rambut Putri Mandalika adik-adik. Masyarakat setempat meyakini bahwa nyale berhubungan dengan kesejahteraan. Nyale dianggap bisa menyuburkan tanah agar hasil panen dapat memuaskan. Jika banyak nyale yang keluar dari laut, maka pertanian masyarakat akan berhasil. Biasanya nyale yang sudah ditangkap warga akan ditaburkan di sawah. Nah, itu tadi adalah bacaan Festival Bau Nyale di Lombok. Yang kita baca totalnya ada 5 paragraf. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, ciri-cirinya ditandai dengan sebuah kata di awal lebih menjorok ke dalam. Jadi, yang menjorok ke dalam itu adalah ciri-ciri dari sebuah paragraf. Nah, adik-adik, perlu kita ketahui juga kalau bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, bacaan yang kita baca tadi totalnya ada 5 paragraf ya. Di setiap paragraf itu ada kalimat-kalimatnya. Nah, dalam kalimat-kalimat paragraf tersebut mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu, Ibu, apa sih itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok dari paragraf itu sendiri adik-adik. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, untuk sekarang kita baca paragraf pertama ya. Kita cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan paragraf pertama dalam beberapa kalimat. Jadi, satu paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat. Nah, untuk kalimat yang pertama, Festival Bau Nyale di Lombok merupakan festival budaya tahunan yang rutin digelar di antara bulan Februari dan Maret. Nah, untuk kalimat berikutnya, festival ini diadakan di kawasan Mandalika, tepatnya di Pantai Segar, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Nah, sekarang kita amati dulu nih adik-adik kalimat kedua ini. Kalimat kedua ini menjelaskan dari kalimat yang pertama. Jadi, kalimat yang pertama disebut sebagai gagasan pokok dan kalimat yang kedua disebut sebagai gagasan pendukung. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang terakhir ya. Biasanya, festival ini digelar pada hari ke-20 bulan ke-10 berdasarkan penanggalan tradisional suku Sasak, Lombok.
Nah, kita amati lagi nih adik-adik. Di sini masih memperjelas penyelenggaraan dan kapan waktunya Festival Bau Nyale itu diadakan di Lombok. Jadi, kalimat terakhir ini masih termasuk ke dalam gagasan pendukung. Kok begitu, Bu? Iya, karena di kalimat pertama sudah dijelaskan bahwa penyelenggaraan Festival Bau Nyale di Lombok merupakan festival budaya tahunan yang rutin digelar di antara bulan Februari dan bulan Maret. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Salah satu kebudayaan Indonesia adalah alat musik tradisional. Indonesia memiliki beragam alat musik tradisional adik-adik, dan di setiap alat musik ini memiliki bentuk dan cara memainkannya yang berbeda satu sama lain. Nah, adik-adik, salah satu contohnya alat musik tradisional ini adalah yang ada pada gambar di samping ini. Ini merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT yang dinamakan sasando. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipetik ya adik-adik. Nah, alat musik tradisional itu sangat banyak sekali. Maka dari itu, Ibu meminta kepada anak-anak kelas 4 semuanya untuk menuliskan 10 alat musik tradisional yang kamu ketahui. Jangan lupa juga tuliskan dari mana asalnya alat musik tersebut, lalu bagaimana pula cara memainkan alat musik tersebut ya. Nah, tugas yang Ibu kasih tadi, silahkan anak-anak semua untuk menuliskannya dan membuat kolom seperti pada gambar yang ada di sini. Tuliskan misalnya nomor yang pertama, nama alat musiknya adalah sasando. Dari mana daerah asalnya? Dari NTT. Bagaimana cara memainkannya? Dengan cara dipetik. Silahkan adik-adik untuk menuliskan semuanya sebanyak 10 alat musik tradisional yang kamu ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita indera pendengar, yaitu apa anak-anak? Ya, telinga. Anak-anak, melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang sangat beragam dan banyak sekali di Indonesia. Jadi, kita harus menjaga indera pendengaran kita atau telinga ini dengan baik ya. Segala macam bentuk bumi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya pun bergetar. Getaran tersebut akan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, anak-anak, benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Apa? Ya, sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Ruang hampa itu apa sih, Bu? Ruang hampa itu adalah ruang yang tidak ada udaranya. Lalu, mengapa? Karena bunyi itu akan merambat melalui benda padat, cair, dan gas melalui udara sekitar kita, sehingga kita bisa mendengarkan bunyi tersebut. Jika ada udara di sekitar kita, otomatis kita akan bisa mendengarkan bunyi tersebut. Anak-anak, itu tadi pembelajaran ke-1, tema 1, subtema ke-1 pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya, silahkan anak-anak untuk mengerjakan tugas yang Ibu kirim di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.